Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu. Kami memuji, mengagungkan nama-Mu Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih buat segala-galanya pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Tinggal beberapa hari lagi kami Bapa menjalani tahun 2021. Kiranya Tuhan akan menyertai kami mulai hari ini Senin malam tanggal 27 Desember 2021. Kami dapat mengakhiri sampai 31 Desember 2021. Dan seterusnya kami memasuki awal 1 Januari 2022. Sampai Tuhan Yesus datang kembali, kami dipelihara sampai kami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya, haleluya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaibku dimengerti. Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Oh sungguh indah tiada taranya, haleluya. Mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kaulah Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau, haleluya. Oh sungguh indah tiada taranya, haleluya. Sungguh menakjubkan, haleluya. Sungguh ajaib dimengerti. Lebih dari semua yang ada, haleluya. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga, amin, haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa, haleluya. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau, haleluya. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau. Oh sungguh indah tiada taranya, haleluya. Sungguh menakjubkan, haleluya. Sungguh indah dimengerti. Lebih dari semua yang ada, haleluya. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat
Filipi pasal 2. Itulah sebab Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Oh, sungguh indah tiada taranya, haleluya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib itu dimakan, lebih dari semua yang ada, haleluya, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga, haleluya, Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa, haleluya, kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Allah, Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Allah, Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau, kagum akan Engkau, kagum akan Tuhan Yesus. Amin. Segala puji dan hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih buat rahmat anugerah-Mu. Kalau Kau sudah pelihara kami semua anak-anak-Mu sampai hari ini tanggal 27 Desember Tuhan. Semua karena anugerah-Mu besar. Tinggal berapa hari lagi kami masih menjalani tahun 2021. Tapi setelah itu kami memasuki tahun yang baru 2022 Bapa. Sungguh Bapa, kami merasa indah bersama Engkau. Jangan tinggalkan kami Bapa. Ampun, ampun Bapa. Engkau tolong kami Engkau sertai sampai nanti kami tanggal 31 Desember 2021 dapat mengakhiri tahun ini dengan penuh damai, bahagia, kasih dan Tuhan menyertai kami. Dan Kau izin kami memasuki 1 Januari tahun 2022 bersama Yesus, sampai kami disertai Tuhan, sampai kami bersama Yesus masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Kuduskan kami Bapa untuk terima firman-Mu. Kami sebentar lagi baca firman-Mu. Sucikan hati kami, pikiran kami, mulut kami untuk baca firman Tuhan. Engkau bersama kami, biar Kau menjadi Alfa dan Omega dalam hidup kami, dan kami diperkenanan Tuhan untuk kami layak kepada Tuhan sampai suatu hari kami masuk di dalam kerajaan surga. Aku hormat akan Engkau, Allah, Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau, kagum akan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Shalom dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua. Puji Tuhan, kita diizinkan Tuhan dalam keadaan sehat. Kemarin kita sudah melaksanakan ibadah Natal tanggal 25-26 dan terus kita melaksanakan menghayati Natal. Natal diartikan kelahiran Yesus harus lahir dalam hidup kita. Kalau Yesus lahir dalam hidup kita, Yesus ada dalam kehidupan kita, maka kita akan disebut lahir baru. Hidup di dalam karakter Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Mari sesuai dengan anugerah Tuhan, kita diizinkan Tuhan, kita memasuki, kita baca surat 1 Korintus
pasal 7, supaya kita malam ini dapat menyelesaikan pembacaan Alkitab surat 1 Korintus pasal 7, sehingga besok kita masuki pasal yang ke-8. Saya mau baca dari ayat 17 sampai 40. 1 Korintus pasal 7 ayat 17 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dalam keadaan seperti waktu yang dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Amin. Baiklah, tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu yang dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil itu tidak apa-apa, tetapi jika engkau mendapat kesempatan itu dibebaskan, pergunakan kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Sekarang tentang para gadis, untuk mereka aku tidak mendapatkan perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterima dari Allah. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia yang tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Jangan engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Jangan engkau mencari seorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani. Dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia hidup menyenangkan istrinya. Dan demikian perhatian terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Tapi jikalau seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu telah bertambah tua dan ia benar-benar dewasa, bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin. Kalau ia mengendakinya, hal itu berarti bukan dosa. Tapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, berbuat baik. Jadi orang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Istri terikat selama hidupnya selama suami hidup. Kalau suami telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Tetapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya. Dan aku berpendapat bahwa aku seorang yang mempunyai roh Allah. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati Tuhan yang sudah membaca merenungkan firman Tuhan. Dan yang paling penting, mari, yang ketiga ini selalu saya tekankan, mari kita membangun diri kita, menjadikan diri kita yang setia kepada Tuhan, menjadikan diri kita mau cinta Tuhan. Dan yang ketiga, membangun hidup kita sama Tuhan, hubungan akrab, yaitu menjadi pelaku firman. Itulah yang Tuhan panggil dalam hidup kita. Supaya kekristenan ini bukan teori. Saya tidak mau pandai membaca Alkitab, pandai menghafal ayat Alkitab, tapi Bapak Ibu bukan menjadi pelaku firman. Bukan itu. Biarpun kita tidak membaca Alkitab, karena saudara mungkin kesulitan, tapi apa yang tertulis dalam Alkitab kita lakukan. Itu yang paling penting. Supaya hidup kita mengait. Tapi kalau kita Bapak bisa baca Alkitab, ada kesempatan, ada waktu kita penglihatan masih sempurna, memang alangkah baiknya kita langsung praktek baca Alkitab.
Dan setelah itu baru kita praktek menjadi pelaku firman Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau, supaya hidup kita menjadi pelaku firman. Seperti Tuhan tertulis dalam ayat yang ke-19, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum Allah. Ini penting. Dari awal selalu saya berkata kepada Bapak Ibu, supaya kita betul taat kepada firman Tuhan. Taat berarti takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan, dia sadar bahwa dirinya adalah milik Tuhan. Seperti Tuhan katakan di ayat 23, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Kenapa tidak boleh menjadi hamba manusia? Kalau berarti menjadi hamba manusia, menjadi hamba berarti patuh kepada manusia. Sedangkan manusia itu sendiri, manusia berdosa. Manusia sendiri tidak menjadi juru selamat. Manusia tidak menjadi panutan, karena manusia itu adalah manusia berdosa. Kata firman Tuhan dalam Roma pasal 3 ayat 23, manusia semua sudah hilang akan kemuliaan Tuhan. Tapi kita sadar bahwa kita sudah dibeli dengan harga tunai, sudah lunas dibayar, berarti sudah pindah tempat. Kalau dulu kita ada di sebelah kiri atau di sebelah yang tidak beraturan, di tempat yang gelap, tidak mengenal kebenaran Tuhan, tidak mengenal kasih Tuhan, egois. Tapi saat kita pindah tempat di jalan yang benar, seperti Tuhan katakan dalam Yohanes 14 ayat 6, aku inilah jalan dan kebenaran yang hidup. Berarti dia ikut, kalau kita ikut Yesus, berarti kalau ikut Yesus, berarti kita melangkah di jalan kebenaran dan hidup. Satu-satunya jalan, dan jalan akan membawa kita supaya kita hidup di dalam kebenaran. Karena hidup di dalam kebenaran, Tuhan akan membawa kepada kehidupan kekal. Contoh terbukti, ikut Yesus berarti ikut di dalam pelaku firman Tuhan. Ternyata di dalam firman Tuhan dia berkata di ayat 19, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Kenapa tidak penting? Karena itu masalah fisik. Masalah fisik, kalau orang sudah mati fisik, itu sudah tidak ada guna. Gak ada, kalau udah meninggal hilang kemuliaannya. Mohon maaf, bisa jadi tengkorak, sudah tidak ada guna. Tapi yang ada gunanya adalah sikap hati yang taat kepada firman. Itu dicatat Bapak Ibu, dicatat dalam buku hayat kehidupan. Firman Allah mengajar, baik yang perempuan, baik suami, setiap kita semua mari hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan kita seenak sendiri, karena waktunya singkat. Kalau kita baca di ayat 29, saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Berarti waktunya sudah tidak lama lagi. Maksudnya, baik secara pribadi kita tidak tahu loh, kapan waktu usia kita senja akan berakhir. Termasuk kedatangan Tuhan, kiamat dunia akan berakhir, kita sama-sama tidak tahu. Tapi satu hal kita tahu, bahwa dunia akan lenyap, saudara. Semua akan berakhir. Apa yang terjadi di dunia semua akan berakhir. Seperti yang tertulis dalam ayat 31. Pendeknya orang-orang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. Benar. Biarpun kita punya 1000 mobil, 1000 rumah, ya Bapak Ibu, kalau meninggal, apa bisa 1000 mobil dimasukkan ke dalam kuburan? 1000 rumah digeret semua, dibongkar semua, masuk di dalam kuburan. Bisa 1000 rumah? Gak bisa. Artinya apa yang kita miliki dunia itu semuanya akan berlalu. Seperti dalam 1 Timotius sebagai ayat penutup, saya mau bacakan 1 Timotius pasal 6 ayat 7. Kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Mati Bapak Ibu tidak bisa bawa apa-apa. Kita lahir di dunia dalam keadaan juga tidak bawa apa-apa. Saudara, mohon maaf, kita lahir di dunia dalam keadaan tidak ada bawa baju. Tidak ada, saya tidak pernah lihat seorang bayi sudah bawa baju, bawa jas, bawa dasi, lengkap, ada emas-emas, ada semua perhiasan. Tidak pernah saya lihat. Yang jelas semua bayi lahir dalam keadaan telanjang. Yang bisa, mohon maaf, bisanya menangis. Bukti begitu terjun ke dunia, penuh dengan derita, penuh dengan tangisan. Kenapa? Akibat manusia jatuh dalam dosa.
Waktu kita mencari Tuhan, seperti tertulis tadi dan suatu utus pasal 7 ayat 19, supaya kita belajar taat kepada firman Tuhan, lakukan apa yang Tuhan perintahkan, supaya hidup di dunia yang satu kali yang dunia akan berlalu. Ada suatu catatan penting dalam kehidupan kita, ada catatan emas, yaitu dalam buku kehidupan, yaitu lakukan yang baik, lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita didapati di dunia ini mencerminkan kehidupan yang benar kepada Tuhan. Sehingga nanti kalau kita menyenangkan hati Tuhan, sehingga nanti kalau Tuhan Yesus datang, Tuhan akan menjemput kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Kini hari-hari kita melangkah di jalannya Tuhan. Dalam nama Yesus kita semua diberkati Tuhan. Ku sungguh indah tiada caranya, kau sungguh indah Bapa, sungguh menakjubkan, haleluya, sungguh ajaib tuli mengerti, lebih dari semua yang ada, haleluya, hikmatmu tiada terselambi, kasihmu dalam tak terduga, haleluya, kau sungguh indah tiada taranya, haleluya, mulia dan berkuasa, amin, haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Maulah Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, oh Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau Yesus, ku kagum akan Engkau Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat, tapi jangan lupa berjaga dan berdoa, membangun hubungan intim, terus berdoa sampai kita menjalani 31 Desember dan Tuhan bersama kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Tuhan pelihara kita sampai Tuhan Yesus datang kembali, dan sama-sama kita mengakhiri bersama Yesus tahun 2021 dan sama-sama memasuki tahun 2022 bersama dengan Tuhan Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.